Baik, saudara sekalian, selamat bergabung. Sudah banyak yang bergabung on time. Saya sangat berterima kasih atas kesetiaan saudara untuk hadir tepat waktu. Dan itu adalah salah satu cara kita menghormati firman Tuhan. Dan terima kasih ya, Tuhan akan mencatat rasa hormat saudara kepada firman Tuhan. Baik, saya ucapkan selamat tahun baru 2023 kepada seluruhnya, di mana saja saudara berada. Dan mari kita mulai tahun baru ini dengan rencana untuk hidup baru ya. Dan memang Tuhan merencanakan tahun baru untuk keluar dari Mesir ya. Kalau saudara baca Keluaran 12, itu adalah catatan Alkitab tentang orang Israel keluar dari Mesir pada waktu tahun baru. Jadi bagus kita pakai tahun baru untuk merencanakan ya hidup baru, bikin resolusi baru ya, niat baru, tekad baru, rencana baru. Baik saudara sekalian, dan dalam suasana tahun baru ini kita juga perlu bersyukur bahwa itu artinya dunia ini makin senja. Dan kedatangan Yesus berarti 1 tahun lagi lebih dekat ya kepada kedatangannya. Jadi mari kita ambil waktu untuk rajin belajar Alkitab, untuk bersiap-siap bertemu dengan Tuhan kita. Baik, saya akan ambil waktu kira-kira setengah jam untuk mempresentasikan pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar struktur dan perabotan dalam bait suci dan Injil yang terkandung di dalamnya. Mari saya izin presentasi ya. Alright. Ya. Oke. Saya kira sudah muncul ini ya. Sudah. Oh iya, baik. Ya. Baik, saudara sekalian, kita akan belajar. Hari ini pelajarannya adalah Injil dalam struktur dan perabotan bait suci ya. Baik, outline pelajaran kita ada 4 bagian, yaitu pertama kita akan belajar halaman bait suci, kemudian ruang suci dan ruang maha suci, kemudian kita belajar makna Injil di dalamnya. Nah, saudara sekalian, apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sesungguhnya ringkasannya ada di sini, yaitu inilah Dena Bait Suci. Nah, kalau saudara memperhatikan Dena Bait Suci, komponen intinya cuman yaitu satu hal, yaitu bilik maha suci, dan isinya adalah sebuah tabut perjanjian. Jadi center, pusat daripada bait suci adalah tabut perjanjian. Dan hal yang kedua dari bait suci adalah jalan menurut kepada tabut perjanjian atau jalan kepada kesucian Allah. Jadi sebenarnya Dena Bait Suci ini hanya menceritakan 2 hal. Nomor 1, bahwa Allah itu mulia dan tak terhampiri, dan untuk menghampiri Allah, inilah jalannya. Jadi isi dari struktur bangunan bait suci hanya 2, yaitu Allah suci, kemudian cara untuk menghampiri Allah adalah seperti yang ditunjukkan dalam garis merah. Jadi hari ini kita akan belajar 2 sifat Allah. Dan 2 sifat Allah ini digambarkan dalam bait suci. Nah, 2 sifat Allah ini ditulis oleh Musa di dalam Keluaran 34, 6 dan 7. Dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat. Nah, 2 ayat ini mencatat sifat Allah secara lengkap. Dan 2 sifat Allah itu adalah bahwa pertama,
Musa tulis Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Jadi nomor satu sifat Allah adalah kasih. Oleh karena kasihnya dia mau menyediakan jalan bagi kita. Yang kedua, dikatakan Allah itu adalah Allah yang adil, yang akan menghukum setiap pelanggaran. Jadi dikatakan Allah, sifat yang kedua adalah Allah yang adil. Artinya ia menghukum orang yang melanggar hukumnya. Ya, dia menghukum orang yang bersalah. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah mempelajari dua sifat Allah ini, yaitu kasih dan adil di dalam bait suci. Baik, sekarang itu adalah ringkasan dari pelajaran kita. Mari kita masuk kepada halaman daripada bait suci ya. Baik, halaman bait suci ini Musa disuruh oleh Tuhan buat mezbah bakaran. Dicatat dalam Keluaran 27 ayat 1, 4, dan 5. Dikatakan, haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dan ayat keempat, haruslah engkau membuat kisi-kisi, yaitu jala-jala tembaga, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, ini adalah petunjuk Tuhan cara membuat mezbah bakaran di halaman. Dalam meter, ukurannya kira-kira 2,5 meter kali 2,5 meter, dan tingginya 1,5 meter, ya kira-kira sedada orang. Dan di bawahnya kasih jala ya, supaya api itu bisa menyala, ya nggak mati, karena oksigen bisa masuk dari bawah. Kemudian Tuhan juga menyuruh Musa membuat sebuah bejana pembasuhan di halaman itu. Dicatat dalam Keluaran 30 ayat 18 dan 19, dikatakan, haruslah engkau membuat bejana dari tembaga pembasuhan, dan kau harus tempatkan di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kamu taruh air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Jadi di halaman hanya ada 2 perabot. Perabot yang pertama tadi adalah mezbah bakaran. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. 2,5 meter kali 2,5 meter. Tinggi 1,5 meter. Lalu buat lagi, taruh lagi sebuah namanya bejana air atau bejana pembasuhan untuk cuci tangan, cuci kaki. Nah, apa arti apa aplikasi Injil dari ini semua, saudara sekalian? Nah, di halaman adalah tempat orang membakar korban, ya. Orang yang merasa berdosa, dia harus bawa domba, lalu dipotong, dibakar dengan api. Dan halaman ini itu tidak disemen. Halaman ini halaman padang pasir, ya, padang belantara, kering kerontang dari pasir. Apa artinya, saudara sekalian? Tempat ini adalah tempat yang tidak menarik. Jadi kita bisa katakan halaman ini adalah melambangkan bumi. Kenapa? Sebab Alkitab meramalkan bahwa di bumilah Yesus akan dibakar, akan mati sebagai korban, ya. Dan itu diberikan tafsirnya, artinya oleh Paulus di dalam Ibrani 13 ayat 2 dikatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yesus mati di luar pintu gerbang Holy City, Yerusalem. Itu juga berarti Yesus, di dalam bait suci digambarkan bahwa domba harus dibakar di luar gerbang bilik suci. Jadi kematian itu harus terjadi di halaman. Jadi kalau begitu kita dapati bahwa mezbah ini adalah lambang tempat kematian Yesus, yaitu di mana? Di bumi. Dan apa artinya api, ya? Harus dibakar. Ibrani 12 ayat 29 memberi artinya kepada kita. Paulus tulis, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tadi kita sudah belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih. Tetapi di sini digambarkan Allah kita adalah Allah yang seperti api, ya. Dia bisa menghanguskan orang yang melanggar hukumnya.
Jadi ini adalah Injil yang lengkap, saudara sekalian. Seringkali banyak orang Kristen berpikir bahwa kekristenan itu terdiri dari Allah, menyembah Allah yang kasih, baik, ya, menjawab doa. Tetapi jangan lupa Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berwibawa. Dia adalah Allah yang punya hukum. Dia Allah yang bisa menghukum, ya. Jadi api adalah melambangkan api Allah yang menghanguskan semua yang berdosa. Dan apa artinya air, ya, sebelum masuk ke bait suci, ke ruang suci, harus cuci tangan dan kaki, ya. Ini hanya dilakukan oleh imam-imam. Efesus 5, 26, 27, Paulus memberikan tafsirnya. Dalam ayat 26 dia katakan, ya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Jadi air ini melambangkan alat pencuci supaya kita bebas dari dosa. Ayat 27, supaya ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat, dan supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi air ini melambangkan bahwa Tuhan merindukan umatnya selalu membuang dosa setiap hari dari dalam hidupnya. Ya, bukan hanya mulut mengaku Yesus, tetapi hidupnya berubah setiap hari. Jadi air, ya. Baik, saudara sekalian, itulah di halaman depan gambaran dari bumi yang kering kerontang dan banyak kesusahan ini, ya. Yang kedua, ruangan yang kedua disebut ruangan suci. Mari kita lihat ruangan suci ini. Ruangan suci ini, pilarnya saudara lihat ada, ya, 5 pilar dan terdiri dari 3 celah, 3 portal, ya. Dan itu ditutup dengan gambar-gambar malaikat. Pilar-pilarnya dari emas, gambar malaikat. Nah, saudara sekalian, ruang suci ini dipenuhi dengan emas, ya. Kalau saudara lihat ke dalamnya, itu di dalamnya ada 3 benda, ya. 3 benda itu adalah lampu 7 kaki dian, kemudian ada meja roti, dan kemudian ada dupa, ya. Ada dupa wangi-wangian. Nah, saudara sekalian, kalau saudara lihat dindingnya itu emas semua. Kalau saudara lihat ke depan, gambar malaikat. Kalau saudara lihat ke plafon, sulaman malaikat juga. Jadi ruangan kudus ini penuh dengan emas dan gambar malaikat, itu adalah lambang dari surga. Saya tidak cantumkan ayatnya, tetapi bila mana kita baca bahwa di dalam kerajaan surga itu ada berjuta-juta dan berlaksa-laksa malaikat melayani di sana. Dan ini adalah lambang dari surga. Dan di dalamnya ada benda yang pertama disebut 7 kaki dian, artinya 7 lampu, diisi minyak dan harus menyala 24 jam. Dan apa artinya, saudara sekalian? Yesus memberikan tafsirnya. Yohanes 8 ayat 12 katakan, kata Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi lampu ini melambangkan bahwa kalau kita berjalan bersama Yesus, kalau kita mau dituntun oleh firman Tuhan, hidup kita itu terang. Seperti kita punya peta kalau pergi ke kota baru. Seperti kita punya guide, tour guide kalau kita ikut tour. Jadi Yesus katakan, akulah terang dunia. Jadi kaki dian ini adalah lambang Yesus adalah terang dunia 24 jam. Mari kita lihat benda yang kedua adalah roti sajian namanya, ya. Dan isinya adalah 6 roti di kiri, 6 roti di kanan, melambangkan 12 suku Israel. Roti ini kan juga makanan juga, ya. Dan menarik sekali bahwa tumpukan 6 dan 6 juga membentuk angka 66, ya. 66 adalah jumlah buku di dalam Alkitab, bukan?
Jadi Yesus memberikan tafsirnya. Yohanes 6 ayat 35, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, saudara sekalian, Yesus sedang menggunakan bahasa perumpamaan. Kiasan, ya. Tidak lapar lagi artinya tidak kelaparan rohani lagi. Tidak haus rohani lagi. Hati kita puas karena kita menemukan cinta sejati, yaitu bertemu dengan Yesus Kristus, pemilik hidup. Jadi roti ini melambangkan Yesus dan melambangkan Alkitab. Ya, 66 ya, 66. Baik. Dan kemudian benda yang ketiga, Tuhan menyuruh Musa, buatlah mezbah bakaran wangi-wangian, ya. Dalam Keluaran 30 dikatakan harus kamu buat mezbah, tempat pembakaran ukupan dari kayu penaga, kemudian tingginya ukurannya segini, kemudian kamu harus bungkus itu dengan emas, ya, salut dengan emas. Nah, inilah kira-kira gambarannya. Nah, kalau bahasa Indonesia bilang pembakaran ukupan, nah kata ukupan hari ini sudah jarang kita pakai, ya. Itu sebenarnya wangi-wangian. Jadi dalam bahasa Inggris lebih mudah kita mengerti, yaitu altar of incense. Artinya mezbah wangi-wangian, ya. Ini tempat pembakaran wangi-wangian. Apa yang harus dibakar di situ? Keluaran 30 ayat 34 dan 35 bilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, getah damar, kulit lokan, getah rasa malam, wangi-wangian itu, serta kemenyan-kemenyan yang tulen, ya, kemenyan, tulen, masing-masing sama banyaknya, lalu dimix, lalu digarami, kemudian harus dibakar, terus-menerus harus ada wangi-wangian. Ini adalah benda ketiga. Nah, saya ingin menerangkan sesuatu yang penting. Ada sebuah tirai yang menghalangi dari bilik suci ke bilik maha suci, ya, di sebelah kanan sini. Dan tirai ini itu digantungnya tidak setinggi plafon, kurang sedikit dari plafon, ya. Itu dicatat di dalam Keluaran 26 ayat 33 dikatakan, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tiang. Jadi tidak digantung di ujung banget, tetapi sedikit di bawah ujung, dan harus kau bawa tabut hukum ke sana di belakang tabir, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Nah, tabir ini gantungnya itu tidak sampai atas. Tujuannya apa, saudara sekalian? Supaya asap wangi-wangian ini bisa masuk ke ruang maha kudus, tetapi nggak bisa lihat. Baik. Nah, sekarang apa artinya dupa ini, ya? Dupa ini kan asap. Dia bisa masuk ke ruangan maha kudus di mana Allah bertata, tetapi dia tidak bisa lihat. Nah, arti dupa ini kita bisa lihat artinya di dalam Yohanes 14 ayat 14. Ya, Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yesus adalah perantara antara manusia dengan Allah. Jadi kalau kita berdoa menyampaikan dalam nama Yesus, itu disampaikan kepada Bapa yang di surga. Itulah arti dupa ini. Di dalam Wahyu 5 ayat 8, ya, itu ada ceritanya, ya, ketika ia mengambil gulungan gitu, tersungkurlah keempat makhluk itu dan seterusnya, dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyan, ya, wangi-wangian. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi kalau begitu kemenyan campuran wangi-wangi ini apa? Itu doa, saudara sekalian. Nah, kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa bertemu dengan Allah, tetapi doa kita itu seperti asap naik ke langit, oleh Yesus diteruskan kepada Bapa. Jadi sekarang kita mengerti mengapa Yesus mengajarkan berdoalah dalam namaku.
Karena dengan berbuat demikian kita percaya bahwa kita membutuhkan seorang pengantara. Baik, saudara sekalian, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, ruang maha suci. Ruangan yang paling keramat, ruangan yang paling tidak boleh dimasuki oleh manusia. Dan di dalam ruangan ini isinya hanya satu benda, yaitu tabut atau peti perjanjian. Di petunjuk pembuatannya diberikan oleh Tuhan dalam Keluaran 25 ayat 10, 11, 16, 17 ya. Ya harus dari kayu penaga, kemudian dibungkus dengan emas murni, kemudian bingkainya harus emas sekelilingnya, kemudian isinya ini yang menarik ya. Kamu taruh 10 hukum ya. Loh batu, dua keping batu yang kata Tuhan akan kuberikan kepadamu. Jadi loh batu ini adalah bikinan Tuhan ya. Kemudian kamu harus membuat tutup pendamaian ya, dikatakan tutup pendamaian. Nah, tutup pendamaian di atasnya itu dalam bahasa Inggris disebut mercy seat. Lebih jelas ya, tutup pendamaian itu kira-kira bahasa Indonesianya adalah takhta kasih karunia, takhta kemurahan. Itu seperti kursi raja. Nah, ukurannya kalau saudara dari Hasta diterjemahkan jadi meter, kira-kira panjangnya 1,2 meter, kayak meja tulis ya. Lebarnya 0,7 ya, meja tulis. Tingginya 0,7. Oh, persis seperti meja tulis ya. Nah, kira-kira jadi kalau tingginya seperti meja tulis, itu biasanya adalah kursi raja ya. Raja kursinya nggak rendah-rendah, mereka agak tinggi ya. Jadi di atasnya ada tutup disebut mercy seat ya, takhta kemuliaan. Dan di kiri kanannya ada gambar malaikat ya, kerub yang menutupi mukanya menghadap Allah. Nah, kira-kira beginilah gambarnya tabut perjanjian itu ya. Malaikat menunduk, kemudian satu tangan, satu sayap menutupi mukanya, satu sayap menaungi takhta kemuliaan. Nah, dan di dalamnya ditaruh 10 hukum. Jadi kalau kita melihat tabut perjanjian ini adalah kombinasi dua sifat Allah yang tadi kita pelajari. Yang pertama tadi adalah sifat Allah adalah adil. Dia adalah Allah yang punya hukum, 10 hukum. Tetapi dia duduk di atas takhta kemurahan, takhta penuh belas kasihan. Jadi Allah adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Itulah arti dari yang disimbolkan dalam tabut perjanjian. Nah, jadi tujuan Tuhan kenapa suruh bikin tabut ini? Itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Keluaran 25 ayat 22 bilang begini, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu, dari atas takhta itu, dan di atas kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi tabut perjanjian ini adalah gabungan kasih Allah dan keadilan hukum Allah. Dan itu adalah lambang kehadiran Allah. Jadi Tuhan ingin bertemu dengan umatnya. Walaupun umatnya tidak bisa bertemu dengan dia, Allah menyediakan jalannya. Baik, yang keempat, yang terakhir kita akan belajar makna Injil dari semua yang kita pelajari ini ya. Saudara sekalian, di dalam makna Injil ini kita akan lihat apa yang bisa kita ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah kita dari bait suci ini, dari struktur dan perabotnya, kita belajar dua sifat Allah. Ya, seperti tadi kita sudah baca dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7, Musa mencatat bahwa Allah berkata, aku mempunyai dua sifat ini, yaitu Allah pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasihnya. Tetapi, nah kata tetapi berarti ada sisi lain daripada hukum Allah, yaitu apa?
Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman dan membalaskan kesalahan. Nah, saudara sekalian, orang Kristen seringkali tidak seimbang ya. Salah, ada yang percaya bahwa Allah itu kasih, tetapi ada yang percaya bahwa Allah itu galak ya, suka marah-marah dan suka menghukum. Ada orang berkata, kenapa Allah perjanjian lama kayak galak? Kenapa Allah perjanjian baru kok sifatnya jadi lemah lembut? Sebenarnya saudara sekalian, di perjanjian lama Allah mempunyai dua sifat ini. Di dalam perjanjian baru Allah juga mempunyai dua sifat ini ya. Jadi Bait suci mau mengajarkan kepada kita dua sifat Allah. Dan dua-duanya harus kita pahami. Dan pelajaran kedua ya yang bisa kita pelajari dari bait suci ini adalah apa? Allah yang maha benar ya, itu menyediakan jalan untuk orang yang bersalah. Allah itu suci tak terhampiri, yaitu di kotak paling kiri ini ya, ruang bilik maha suci. Nggak boleh ada yang masuk. Dan tetapi Allah yang maha suci ini menyediakan jalannya. Sudah lihat dari benda pertama, mezbah bakaran. Kalau kamu mengaku dosa, kamu boleh datang mendekat. Kemudian baskom, isi air, kamu cuci. Kemudian dengan perantaraan imam, kamu boleh masuk ke dalam ruang suci. Dan kamu boleh menyampaikan permohonan kepada Allah. Gak boleh lihat, tetapi permohonanmu bisa sampai. Kamu boleh bercakap-cakap dengan Allah melalui seorang perantara. Dan semua ini artinya adalah Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, yang sebelah kiri adalah Allah dalam kemuliaannya, garis merah adalah jalan yang disediakan Allah untuk sampai kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah itu adil, tetapi dia adalah Allah yang kasih, dia mencari jalan supaya kita boleh bertemu dengan dia lagi. Nah, saudara sekalian, dengan mempelajari bait suci ini, struktur dan perabotannya, itu sebabnya kita jadi mengerti mengapa harus ada peristiwa salib. Kenapa Allah harus mati? Sekarang kita mengerti. Alasannya karena manusia melanggar hukum Allah, manusia berdosa, dan harus ada yang mati. Dan untuk ya membayar yang mati ini, harus Allah sendiri yang turun tangan untuk mati ya, untuk mengcover, untuk menolong kita supaya kita bisa keluar dari kematian pada suatu hari. Dan jawaban kenapa ada peristiwa salib, kenapa Yesus harus mati di kayu salib, dicatat di dalam Mazmur 85 ayat 11 ya. Inilah ayat yang terkenal untuk menerangkan kenapa Allah yang maha baik harus mati di atas kayu salib. Mari kita baca. Kasih dan kesetiaan atau kebenaran akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Allah itu bukan hanya Allah yang kasih, tetapi dia adil. Dan karena dia adil, dia harus menghukum dosa. Tetapi dia ingin mati menggantikan manusia yang seharusnya dihukum. Jadi Allah mengambil tempat manusia supaya dia ikut mati untuk membayar hukuman dosa. Jadi saudara sekalian, dengan belajar bait suci, kita mengerti kenapa harus ada peristiwa salib. Kenapa Allah tidak mengampuni saja dan lupakan semua kesalahan kita. Sekarang kita mengerti bahwa memang dosa itu adalah hutang yang harus dibayar. Dan yang mau bayar hutang itu adalah Allah sendiri. Kenapa dia mau lakukan itu? Karena dia adalah Allah yang kasih. Jadi, saudara sekalian, itulah inti dari kita belajar 3 bagian dan perabotannya dari bait suci.
Sebagai aplikasi terakhir, izinkan saya untuk ambil sebuah ilustrasi ya. Dan ilustrasi ini saya beri judul, Mari Tukar Tempat Duduk. Seorang sahabat saya menceritakan sebuah pengalaman yang sangat melekat di pikiran saya tentang kasih Allah. Dikatakan waktu dia pemuda, dia belajar nyetir dan diajari nyetir oleh bapaknya. Waktu dia nyetir, bapaknya bilang, rem. Dan karena dia panik, dia bukannya injak rem, dia injak gas. Jadi mobilnya melaju dengan kencang dan hantam mobil di depannya. Penyok. Anak ini terdiam kaget. Papanya bilang, cepat, mari kita tukar tempat. Papanya suruh dia pergi ke tempat dia, dan papanya ambil tempat dia. Dan teman saya ini berkata, saya tidak pernah lupa kasih papa saya kepada saya. Papa saya yang berurusan sama polisi mengganti, membayar kerugiannya, dan dia mengakui seolah-olah dialah yang menabrak. Jadi, saudara sekalian, bukankah ini adalah sebuah ilustrasi menggambarkan Allah kita? Dia adalah Allah yang mau tukar tempat dengan kita. Roma 5:8 katakan, tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa artinya? Ketika kita belum percaya, ketika kita belum bertobat, Allah sudah sediakan jalannya. Ketika kita belum bilang terima kasih, Dia sudah merencanakannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, inilah rangkuman dari pelajaran kita di Bait Suci, yaitu Bait Suci menunjukkan kasih Allah kepada kita. Walaupun Dia ada Allah yang adil dan bisa menghukum, tetapi Dia mau sediakan jalan buat semua orang yang mau datang kepadanya. Saudara sekalian, Allah telah mati bagi kita ketika kita belum percaya dan masih dalam dosa. Pertanyaan terakhir buat kita semua adalah, apa respon saudara untuk kasih yang begitu besar? Pernahkah saudara mengucapkan terima kasih yang begitu dalam? Pernahkah saudara merenungkan kematiannya? Sehingga dengan demikian, jikalau kita menemukan jawabannya, saya percaya hidup kita akan diubahkan. Saudara sekalian, terima kasih. Itulah presentasi saya untuk pelajaran pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab. Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang adil, tetapi Engkau ingin menyelamatkan kami. Terima kasih untuk pelajaran-pelajaran dari Bait Suci, supaya kami memahami betapa besar cinta yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kami, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bantu kami dalam tanya jawab, supaya pemahaman kami makin diperdalam. Diberkati semua pendengar yang merindukan pengenalan akan Yesus Kristus yang sejati. Dalam nama Yesus kami mohonkan semua ini. Amin.